Sebuah kisah menyentuh dan tak terduga datang dari sebuah desa kecil. Seorang janda muda, cantik dan kesepian, tiba-tiba membuat geger kampung setelah dikabarkan hamil. Yang mengejutkan, ayah dari bayi itu adalah seorang petani tua yang selama ini hidup sederhana. Bagaimana kisah mereka sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga hari ini penuh berkah dan kebahagiaan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna dan hikmah dari channel ini. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sebuah desa yang tenang dan hijau, hiduplah seorang janda muda bernama Rina. Usianya baru menginjak 27 tahun, namun hidupnya sudah penuh liku. Suaminya meninggal dalam kecelakaan 2 tahun lalu, meninggalkannya sendiri tanpa anak. Rina dikenal ramah, sopan, dan tidak neko-neko. Ia tinggal di rumah peninggalan orang tuanya, hidup sederhana dan mandiri. Namun satu hal yang membuat warga sering membicarakannya, kecantikannya yang seolah tak pudar walau hidupnya penuh kesendirian. Di sisi lain kampung, ada Pak Sastro, petani tua berusia sekitar 55 tahun. Ia hidup sebatang kara sejak istrinya meninggal. Ia pendiam, rajin bekerja, dan sangat jarang bersosialisasi kecuali dengan orang-orang yang datang ke sawah. Hubungan Rina dan Pak Sastro awalnya hanya sebatas tetangga. Rina kerap menitip beli sayuran hasil ladang ke Pak Sastro. "Pak, sekalian nanti kalau pulang bawa kangkungnya," kata Rina suatu hari. Pak Sastro hanya tersenyum. "Iya, Bu Rina." Namun semuanya berubah ketika suatu hari hujan deras mengguyur kampung. Rina terjebak di tengah sawah saat hendak mencari Pak Sastro. Kakinya terpeleset, dan ia hampir terjatuh ke parit. Untung saja Pak Sastro melihat dan cepat memapahnya. "Bu, hati-hati dong," ujar Pak Sastro dengan suara cemas. Rina memegang erat lengannya, tubuhnya menggigil. Sejak saat itu, keduanya jadi lebih dekat. Rina mulai sering membawakan makanan, dan Pak Sastro pun sering membantu Rina menanam di pekarangan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Kebersamaan mereka makin intens. Banyak warga mulai berbisik, tapi Rina selalu mengelak. "Pak Sastro itu udah kayak bapak sendiri," katanya. Tapi hatinya tahu, rasa itu perlahan berubah. Suatu malam, saat listrik padam dan hujan turun deras, Rina mengetuk pintu gubuk Pak Sastro. "Pak, boleh saya numpang masak air? Kompor saya rusak," katanya pelan. Pak Sastro mengangguk. "Masuk aja, Bu." Malam itu menjadi malam yang mengubah segalanya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tapi beberapa minggu kemudian, Rina mulai merasa mual-mual. Ia mencoba menepis rasa takutnya, namun satu hari ia memutuskan memeriksa ke bidan. "Bu Rina, selamat ya. Ibu hamil 2 bulan, kata bidan sambil tersenyum. Dunia Rina runtuh seketika. Ia terdiam, menatap lantai, air matanya jatuh perlahan. Ia tahu ini bukan hal biasa. Ia tahu siapa ayah dari bayi itu. Desa geger. Bisik-bisik makin kencang. Katanya hamil tapi belum nikah? Bukan sama Pak Sastro itu? Begitu suara-suara yang terdengar dari warung kopi hingga masjid. Rina memilih diam. Ia hanya menatap langit malam dan berdoa dalam hati. Pak Sastro pun terkejut. Ia merasa bersalah. Ia datang ke rumah Rina dengan kepala tertunduk. "Saya siap tanggung jawab, Bu," katanya lirih. Rina hanya menjawab, "Saya nggak minta tanggung jawab, Pak. Saya cuma minta satu, jangan tinggalin saya." Beberapa hari kemudian, Pak Sastro mengumpulkan warga di balai desa. Dengan suara tegas, ia berkata, "Saya akan nikahi Rina. Dia perempuan baik. Apa yang terjadi antara kami adalah takdir, bukan aib." Air mata Rina menetes melihat keberanian itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai sebagai wanita, sebagai manusia yang punya hati dan cinta. Warga perlahan menerima,
meski tak sedikit yang masih memandang sinis. Pernikahan sederhana digelar. Rina mengenakan kebaya putih dan Pak Sastro dengan sarung dan baju koko. Wajah mereka tampak tenang. Tak ada pesta, tak ada musik. Hanya doa dan air mata haru dari beberapa orang yang benar-benar peduli. Setelah menikah, Rina dan Pak Sastro hidup damai. Mereka menanam bersama, memanen bersama, dan saling menguatkan. Rina sering berkata, ternyata cinta nggak selalu datang dari orang muda, tapi dari yang tulus menjaga dan mau bertanggung jawab. Bayi mereka lahir sehat, seorang laki-laki. Namanya Adam. Warga yang dulu mencibir, kini tersenyum saat melihat Adam digendong kakek bapaknya di sawah. Anak petani kampung, tapi penuh cinta, begitu mereka berkata. Kisah ini jadi viral setelah salah satu warga mengunggahnya di media sosial. Banyak netizen yang terharu dan mendoakan. Jodoh itu misteri Allah, tulis seorang netizen. Semoga Rina dan Pak Sastro selalu bahagia, tambah yang lain. Kita tak pernah tahu di mana cinta sejati bersembunyi. Kadang, ia datang dalam wujud yang tak terduga. Bukan dari kekayaan, bukan dari usia muda, tapi dari hati yang tulus dan keberanian untuk bertanggung jawab. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa cinta yang sederhana bisa menjadi berkah luar biasa. Jangan lupa untuk like, komen, dan share kisah ini agar lebih banyak orang yang bisa mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.